ya, tapi tidak bisa juga kalau tidak ada interaksi sosial ya, karena kalau interaksi sosial itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia gitu ya. Jadi manusia itu tidak bisa tidak berinteraksi ya. Kalau dulu ingat ya, mungkin kita di pelajaran kita zaman SD ya disebut manusia itu adalah makhluk sosial gitu ya, yang membutuhkan interaksi satu sama lain. Nah, kemudian membentengi dengan tidak menerima informasi dari luar juga nggak bisa juga gitu ya, karena informasi itu mungkin tidak didapat langsung orang tua ke anak, tapi anak punya teman ya, kemudian bisa membaca, bisa mengakses. Nah ini yang bagaimana bekal kita ya di akhir zaman ya, yang kondisinya Masya Allah luar biasa ya. Nauzubillah min zalik. Semoga betul-betul Allah lindungi ya anak-anak kita dari hal-hal seperti itu ya. Ya khawatir dan miris ya, betul ya, Masya Allah ya. Nah ini izin saya mulai dengan share screen. Ya, apakah sudah terlihat Nggih? Ya, Sudah, Ustaz. ya baik ya. Nah jadi saya langsung memang bagaimana kita menyiapkan akil baliknya anak-anak ini ya. Nah yang pertama yang kita ingat ya, mungkin sebentar ini kok tertutup. Sudah terlihat ya? Di saya kok tertutup. Oh sudah ya. Terlihat, Baik, Ustaz. baik ya. Jadi di sini Allah tidak akan mencatat amal kebaikan sampai dengan 3 hal ya. Orang yang tidur sampai dia bangun, anak bayi sampai dia balik, dan orang gila sampai dia sadar ya. Nah di poin kedua ini, anak bayi sampai dia balik, ada catatan-catatan kebaikan, catatan amal, kewajiban, taklif, dan lain-lain ya. Nah ini harus kita persiapkan betul ya, termasuk mengenalkan adab pergaulan ya, kemudian juga adab berinteraksi itu bukan nunggu ini kan anak bayi sampai balik, wah udah nggak ada kewajiban apa-apa begitu ya. Jadi nanti aja disiapkannya kalau betul-betul dia sudah balik. Wah itu namanya telat ya. Karena sudah terbentuk kebiasaan ya, sudah terbentuk habit ya, yang kemudian menjadi bagian ya, bagian dari keseharian. Itu sulit sekali kalau tiba-tiba kita memasukkannya nanti menunggu anak-anak balik ya. Padahal pembiasaan itu harus dimulai dari kecil ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang adab pergaulan ya, kita ingat ini dulu ya, hal-hal yang seperti ini, bahwa kita sedang menyiapkan balik yang sesuai, akil yang sesuai gitu ya. Akil baliknya selaras ya, tidak hanya apa usianya saja yang sampai ya, tapi perkembangan berpikirnya yang masih jauh ya, belum bisa menentukan apa hal-hal mana yang harus masuk sebagai kebaikan dan hal-hal mana yang harus ditinggalkan ya. Nah jadi Masya Allah ya, malam hari ini ada ibu guru ya, kemudian ada orang tua ya. Nah ini termasuk bagian dari membekali ya pemahaman dan strategi yang memasuki fase ini, baik sisi fisik, psikis, sosial, dan spiritual ya, sesuai dengan perkembangan usia dan nilai-nilai Islam. Ya, ini kita sepakati dulu gitu ya, bahwa kita ini lagi ngomongin masa depan gitu ya, lagi ngomongin masa depan anak-anak ya, dan mempersiapkan akil baliknya yang sesuai ya. Sepakat ya tadi kita miris, khawatir ya, tapi tidak bisa tidak apa menutup interaksi satu sama lain, itu tidak bisa karena fitrahnya memang demikian ya, kita bersosialisasi. Nah, yang kedua yang harus kita ingat bahwa fitrahnya anak-anak itu semuanya pada hal-hal yang baik ya. Ingat ya, ini modal kita ya. Nah, kemudian ada juga di fitrah yang baik ini gitu ya, maka perlu ya bekal untuk guru dan orang tua ya, serta kita tahu juga strategi ya ketika mendampingi anak-anak kita ya, karena fitrahnya baik. Ingat ya, harus diingat ya. Nah, dan tidak boleh lepas gitu ya. Ibaratnya kita udah dikasih yang bagus-bagus misalnya di sini, yang hadir malam ini dapat bonus misalnya, masing-masing dapat mobil mewah satu-satu gitu. Kan kita jaga betul itu ya, walaupun dapatnya gratis ya. Wah kita jaga nih jangan sampai rusak, gores. Nah seperti itu kita udah dikasih nih ya, fitrahnya anak-anak dengan kebaikan ya. Nah kita lah yang harus membekali diri agar ketika masuk fase akil balik, anak-anak itu sesuai ya, sesuai perkembangan usia dan nilai-nilai Islam. Ya, ini harus kita ingat ya. Nah, akil balik sendiri ini yang harus kita pahami ya, bahwa akil itu berakal ya. Jadi kalau dikaitkan dengan tumbuh kembang,
kesiapan kedewasaan secara psikologi, emosional, rasional, sosial dan finansial ya itu akil ya. Jadi kalau kita lihat dari portofolinya Rasulullah misalnya ya di usia 14 tahun misalnya sudah magang gitu kan ya sudah memperjalankan modalnya di usia sebelumnya sudah diperjalankan ya oleh ibunda dan juga kakek paman gitu ya sudah diperjalankan untuk menuju hal-hal yang baik ya. Tidak 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 apa ya tidak diakselerasi gitu ya walaupun punya kakek pembesar gitu ya kemudian keluarga terpandang itu tidak diakselerasi ya bahwa udahlah nanti atau bahkan ditunda-tunda gitu ya udah banyak nanti yang jaga banyak yang ngawal udah nggak usah di sini aja itu tidak gitu ya tapi betul-betul distimulasi sesuai dengan usia ya makanya di usia apa prabalik gitu ya bekal-bekal bagaimana nanti dia siap dewasa secara psikologis, emosional, rasional, sosial bahkan finansial ya ini luar biasa ya dan kemudian satunya adalah balik ya kondisi di mana seseorang mencapai usia yang sudah dianggap dewasa mengalami perubahan biologis yang merupakan tanda-tanda kedewasaan. Nah ini jangan sampai baliknya ditandain tapi akilnya tidak distimulasi gitu ya. Nah ini luar biasa ya saya tadi sore atau tadi gitu ya apa namanya membaca gitu ya membaca satu kisah nyata ya. Mungkin Bunda yang hadir malam ini atau Ustazah juga sudah membaca ya bagaimana ada pasangan ini ya yang mau pergi haji ya mau berangkat haji eh, tiba-tiba dapat info kalau ibundanya wafat gitu ya ini suami istri kemudian diinfo kalau ibundanya wafat tentu galau sekali ya galau sekali karena sudah berangkat ya sudah mau berangkat sudah di pesawat ya mau berangkat mau naik pesawat ya diinfokan ya dan ini luar biasa ya kalau kita lihat bagaimana kedua orang tua itu mendidik aduh merinding sebelumnya ya Eh, ketika dikabarkan dan oleh ayahnya disampaikan udah Mbak tetap ya Bismillah tetap berangkat gitu tetap berangkat karena memang sudah diembarkasi sih sudah mau berangkat ya tinggal menunggu waktu untuk naik pesawat gitu ya tetap berangkat Insya Allah di sini almarhumah ibunda ada yang ngurusin ada yang ini ibu juga tenang wafatnya udah dikasih tahu seperti itu gitu tapi namanya anak ya keinginannya untuk melihat ibunda untuk almarhumah untuk terakhir kalinya ingin memandikan dan lain tuh ada gitu ya nah di tengah-tengah itu eh, tetap tidak putus harapan gitu padahal sudah di di antara doa doa udah siap berangkat itu jadi sudah diembarkasi ya sudah terpisah sudah nggak di rumah ini ya tapi ya Allah kalau bisa saya tetap pergi haji tapi juga bisa tetap ngunjungin bisa tetap melihat almarhumah ibu saya dimakamkan gitu mau ikut memandikan bahkan mau ikut mengafankan oh dia ya Allah ini kan nggak mungkin banget gitu ya karena saya udah di sini sudah diembarkasi tapi tetap meminta kepada Allah ya kali Allah izinkan gitu ya kemudian naik pesawat ya naik pesawat sudah berangkat dari Soekarno-Hatta sampai di Medan pesawat ini rusak gitu ya pesawat ini rusak dan harus kembali ke Soekarno-Hatta harus kembali ke Jakarta gitu ya penumpang hanya disuruh tunggu di pesawat ya karena kerusakan diperbaiki selama 40 menit gitu ya sudah setengah jam tidak ada info dia udah ngitung-ngitung ya Allah 40 menit nyampe nggak ya ke rumah ternyata nggak nyampe udah hitungan ya udah duduk aja sampai terus minta ya Allah izinkan saya dapat dua-duanya gitu kan ya terus kemudian 40 menit sudah setengah jam nggak ada info terus kemudian tiba-tiba penumpang dihubungi gitu ya oleh saya lupa oleh petugas haji dan lain-lain bahwa pemberangkatan dibatalkan karena pesawat rusak dan akan dilanjutkan besok pagi ya jam setengah 2 pagi, Masya Allah ya. Akhirnya bisa pulang ya karena ada jarak itu udah bisa pulang. Kemudian bertemu, ikut memandikan, ikut mengkafani dan lain-lain sesuai dengan doanya. Dan setelah itu balik lagi ke embarkasi ya untuk siap berangkat di jam 1.30 besok pagi dini hari gitu ya. Nah, apa kemudian yang kita lihat ya dari hasil didik ya, dari hasil didik yang terlihat bahwa kematangan berpikir ya, kemudian juga kondisi yang emosional, rasional itu akan terlihat sekali ya. Tentu akan berbeda mungkin dengan ketika ini tidak matang ya. Kita lihat di usia-usia dewasa yang tidak matang. Bisa aja dia memilih
eh, cuek gitu, bisa aja. Atau kemudian bahkan udah deh aku batalin aja gitu ya, sampai lupa gitu ya bahwa eh, kematangan berpikir itu adalah tidak melepaskan diri ya dengan Sang Maha Penolong yaitu Allah gitu ya. Jadi itu goal kita ya. Jadi dari ada pergaulan masih kecil itu kita ingin berikutnya adalah selalu menyertakan Allah ya. Anak-anak itu terbiasa ya sampai besarnya ya, itu luar biasa ya, satu pengalaman ruhiyah ya tentunya ya, di tengah-tengah hal yang tidak mungkin ya rasanya kalau dipikir ya, udah di pesawat udah berangkat tetap minta sama Allah izinkan izinkan gitu. Nah, itu kan orang tua juga ya, peran orang tua. Nah ini makanya tadi guru ya, orang tua yang paling terpenting juga ya untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan ya agar kematangan berpikir dan kedewasaan itu juga cukup. Begitu juga di dalam eh, apa pergaulan gitu ya. Nah, kalau kemudian kita lihat, ini boleh boleh ditulis di chat ya, eh, coba kita cek ya di chat ya. Kalau kemudian tadi bahwa kita hadapkan oleh tantangan pergaulan di era sekarang, tapi kita ada kewajiban gitu ya untuk mengembangkan akal anak-anak gitu ya, dan juga bagaimana nanti itu adalah modal ya. Karena kan tadi doa kita, doa orang tua, doa guru, termasuk juga pembiasaan anak itu begini ya jalannya, itu bukan 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 sendiri-sendiri gitu ya, jalannya terus mengiringi ya. Kalau anak sekarang bilangnya jalur langit ya. Jadi biarkan jalur langit bekerja. Tapi jalur langit ini tidak automatically akan datang gitu ya. Kan kita yang membukakan orang tua kemudian membuat proses berpikir anak, itu juga tetap dilakukan. Nah, coba nih bagaimana nih peran orang tua ya dan guru ya, menurut ayah atau bunda yang hadir, ustazah juga ya, di era-era pergaulan di mana kita punya punya kewajiban untuk itu. Kira-kira kita sadari nggak tuh? Atau berat atau seperti apa ya? Boleh boleh sambil ditulis di chat ya. Nah, kita sadari tidak bahwa peran kita di situ itu sangat besar gitu ya, sangat besar ya. Makanya peran orang tua akan sangat dinotis ya, dituntut lah gitu ya, dituntut dari pembiasaan-pembiasaan pergaulan ya, kalau kita bilang itu adab ya. Nanti boleh sambil sambil ditulis di chat ya, gimana nih rasanya kita semakin semakin tertantang gitu ya, ataukah udah deh gimana nanti aja gitu dia besarnya ya, atau semakin tertantang ya untuk kita menambah wawasan ya, menambah ilmu pengetahuan juga gitu ya. Dan tentu tadi bahwa ada yang tidak boleh kita lepas ya, kalau di tadi itu kan hal yang tidak mungkin gitu ya, tapi ya Allah kasih saya kesempatan ya Allah ya Allah. Nah itu gitu ya, yang itunya itu ya, jalur langit itu ya, kalau kita hanya berkaca pada ya Allah kok begini banget ya, susah banget gitu ya, ya udah biarin aja, atau udah deh masukin anak ke sekolah yang dia 24 jam diawasi misalnya, atau anak malah nggak boleh kemana-mana, di rumah 24 jam kita awasi tapi kita lupa gitu ya, ada satu jalur lagi tuh ya yang juga harus kita upayakan, yaitu jalur langit tadi ya, atau meminta Allah memampukan kita gitu ya untuk mendampingi pergaulan anak-anak di era saat ini gitu ya. Nah, jadi peran orang tua di sini eh, ada tiga nih ya, kalau di dalam bagaimana memahamkan anak atau kemudian juga mengiringi gitu ya istilahnya ya, mengiringi tumbuh kembang anak, khususnya memberikan informasi tentang pergaulan ya. Yang pertama adalah santun dan bertahap. Nah ini ya, ini yang tidak boleh tadi, tidak boleh diakselerasi atau bahkan tidak boleh dinanti-nanti dinormalisasi, misalnya dia kan masih kecil gitu ya, gak usah lah ntar aja gitu ya. Dia kan eh, apa begitulah anak kecil gitu ya, jadi biar aja gitu ya. Eh, kita lupa bahwa ada kata santun dan bertahap ini jadi satu, karena kalau kita tidak mengikuti tahapannya udah jelas santunnya pasti lewat ya, pasti buru-buru gitu ya. Ngajarinnya juga buru-buru, kemudian juga Baik, bawaannya baik, Zain. ya. Ya, boleh dibantu admin. Oh ya, terima kasih ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti tahapan itu, udah pasti santunnya pun terlewat ya. Artinya tadi
waduh udah usia segini kok dia belum ngerti ya menutup aurat, pasti kita bawaannya udah marah, udah diburu-buru tanpa memberikan penjelasan yang lebih apa ini ya apa tahapan-tahapan itu pasti kita lewati ya. Nah, makanya santun ini mengikuti kata bertahap ya. Jadi dari usia segini bukan dinormalisasi, ya ada gitu ya apa tahapan-tahapannya ya. Kita pernah mungkin melihat di medsos gitu ya. Sekarang wah makan mohon maaf misalnya ada cuma pakai kaos singlet atau bahkan nggak pakai baju makan keluarga gitu ya. Kan di rumah gitu kan ya. Nah itu ya yang begitu-begitu itu yang membuat ketika tahapannya dilewati ya dan kita tahu itu salah kan bawaannya pasti marah ya. Nah atau emosi gitu ya. Nah apalagi ini disebar ke media sosial semua bisa mengakses ya. Nah jadi peran kita santun bertahap ini sudah ya Allah, Masya Allah sudah apa ya satu cara ya, yang Allah berikan kepada kita ya. Kalau tidak bertahap lewat tuh artinya emosi ya. Kemudian kalau tidak berhasil kita juga stres ya atau bahkan cuek ya. Nah, malah tambah banyak masalahnya ya. Ya kemudian yang berikutnya adalah mengarahkan kecenderungan sebagaimana mestinya ya. Jadi bukan dinormalisasi di nanti di entar-entar aja atau juga kita lewatin kita skip ya gitu ya, kita skip gak usah lah nanti juga sholat bisa sendiri gitu atau ngaji bisa sendiri ya nggak bisa gitu ya. Kalau sesuatu kecenderungan sebagaimana mestinya di fase-fase usia di mana anak-anak sudah mengetahui tauhid kan, dari anak-anak mungkin tadi apa lewat dongeng, lewat cerita ya, kemudian lewat peran-peran orang tua ini tinggi sekali ininya ya apa kebutuhannya ya untuk dekat orang tua maupun guru ya. Jadi mengarahkan kecenderungan sebagaimana mestinya, memangnya apakah ada kecenderungan yang tidak sebagaimana mestinya itu ya? Ada nggak? Banyak ya saat ini ya kecenderungan yang tidak sebagaimana mestinya. Aduh, rasanya, aduh mohon maaf saya benar-benar kalau udah itu tuh rasanya udah di sini ya. Mual, mual betul ya yang saat ini yang apa orang tua ke anak atau tadi ada hubungan sedarah bahkan eh, mertua dengan menantu gitu kan ya yang tadi hubungan-hubungan yang itu adab-adabnya udah dilanggar semua gitu ya. Nah ini udah deh rasanya mual saya betul-betul gitu ya. Itu banyak sekali gitu dan ketika itu dinormalisasi ya orang jadi alarm alarm salahnya jadi nggak bunyi gitu. Jadi alarm risihnya nggak ada gitu ya. Jadi akhirnya ikan biasa zaman sekarang gitu. Kan lazim tuh kan alarm risih kita jadi nggak ada ya. Nah makanya kecenderungan mengarahkan sebagaimana mestinya itu dengan rambu-rambu yang disesuaikan dengan usia anaknya agar tadi di fase balik proses berpikir ini nggak baik, ini bisa aku ikuti, ini aku harus ambil yang mana, itu akan berkembang ya. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui perintah dan larangan dengan jelas. Nah ini di bawah usia 2 tahun ya di balita ini sudah diberitahu ya mana yang baik mana yang buruk gitu ya dengan hal yang apa bukan dengan contoh-contoh yang tidak bisa dibayangkan anak ya, tentu dengan contoh-contoh konkret yang anak-anak bisa tahu ya. Misalnya buang sampah kah, atau minum dengan duduk kah, atau tidak makan sambil berdiri misalnya ya, dengan contoh-contoh konkret ya. Nah ini anak-anak akan apa mudah mengingat ya. Artinya kalau sudah diajarkan di sekolah harus itu diulang juga di rumah begitu ya. Nah, di sini ya. Nah, ini tentu harus siap ya. Karena kalau kita tidak siap, nah tidak apa yang terbayang itu tadi ya. Makanya eh, hal-hal yang apa tidak lazim itu jadi banyak ya. Nah, disinilah kita mulai di ada pergaulan itu ya. Yang pertama terkait dengan batasan aurat. Ya, batasan aurat itu bukan hanya dari yang kita pakai, tetapi termasuk juga kaidah eh, mahram ya. Makanya sampai ada pohon mahram ya. Karena itu biasa suka dinormalisasi ya. Ya kayak kalau dulu tuh saya pernah juga nanganin ada satu apa inilah satu case lah gitu ya. Ketika ada apa anak perempuannya kok digonceng-gonceng sama cowok di mau kerja di apa dijemput diantar, saya pikir itu calon suaminya ya. Oh enggak bukan, anak itu si cowok itu udah dianggap kakaknya gitu.
dia udah dianggap kakaknya, udah saya anggap anak saya sendiri, jadi kayak kakaknya anak saya gitu, maksudnya udah dianggap adik kakak gitu kan, menormalisasi padahal di situ kan juga ada batasan aurat ya. Nah, kok begitu gitu ya. Nah, tapi ketika yang cowok itu kemudian menikah tidak dengan cewek yang suka dijemput-jemput bolak-balik itu, waduh, luar biasa chaosnya ya. Luar biasa chaosnya karena ternyata kalau menurut orang tua itu udah kayak kakak adik, ternyata yang perempuan bukan nganggap kakak adik gitu, itu nganggap perhatian lebih dan lain-lain ya, makanya dia sangat depresi sekali ketika ternyata cowoknya nikah sama orang lain gitu ya. Nah, itu tidak banyak sekarang namanya saya, oh ini kayak kakak saya, kayak adik saya, atau kayak anak saya sendiri, padahal udah jelas ya batasan auratnya ya. Jadi untuk anak-anak juga ketika kita kenalkan kepada pohon mahram itu tadi ya, yang mungkin batasan aurat yang boleh tidak bolehnya, atau kemudian batasan aurat yang secara mahram mungkin belum bisa dijelaskan secara konkret gitu ya, tapi sudah mulai pembiasaan, misalnya yuk keluar rumah apa pakai jilbab kah atau pakai celana panjang kan keluar rumah gitu ya. Di rumah kan mungkin anak-anak yang masih begitu ya. Nah, tapi perlu kita kenalkan ya. Nah, yang kedua, memisahkan tempat tidur anak ya, di usia berapa tuh, 10 tahun ya, memisahkan tempat tidur anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah, ini juga kasus tidak lazimnya juga ada gitu ya Allah. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Bayangin sampai 2 kali atau 3 kali melahirkan ya, dihamili oleh kakaknya sendiri ya. Itu dari tahun 2014 ya. 2014 atau 2018, dan baru ketahuan di tahun 2025 ini. Ya Allah. Ya. Jadi memisahkan itu dengan batasan-batasan itu tadi ya, bahwa dulu mungkin rasanya nggak mungkin deh ya begitu sama saudara gitu ya. Tapi itu terjadi gitu ya saat ini ya. Jadi memisahkan kalau tempat tidurnya nggak ada, atau kamarnya nggak ada, itu seperti apa? Insya Allah Allah kasih jalan ya. Jadi misalnya ada apa apa sih, ada bed yang atas bawah misalnya gitu ya, kemudian juga ada eh, ada bisa apa bikin sekat atau apa, itu Allah kasih jalan betul. Makanya tadi ya, yakin betul, kita minta terus, ya Allah izinkan saya, ya Allah izinkan saya. Itu betul-betul ya, kekuatan doa itu dikabulkan gitu ya, karena kita memang bersungguh-sungguh ya. Kemudian ada masuk kamar ya, jadi ada waktu di mana jadi aurat orang tua gitu ya, duhur ya menjelang isya ya, di waktu-waktu istirahat itu di mana anak-anak harus ini ya, mengetuk pintu ya. Ini bukan normalisasi ya, jadi harus betul-betul dari usia 10 tahun ya, saya tolong dikoreksi ya kalau salah ya, dari 10 tahun itu juga kita biasakan ya, di bab-bab itu mengetuk pintu, menutup ya. Dan kasus-kasus yang udah banyak juga deh, kasus-kasus ya ketika kita orang tua, mungkin itu kebetulan neneknya ya, jadi cucu-cucunya tinggal dititipkan lah, orang tuanya bekerja semua, dititipkan ke neneknya ya. Misalnya mohon maaf, oh ya keluar kamar mandi cuma pakai handuk aja atau bajunya tidak lengkap, dianggap alah ya ini kan anak kecil gitu ya, anak kecil tahu apa sih gitu ya. Dan ternyata itu kemudian ditiru ya, ditiru oleh anak-anak kecil itu, yang akhirnya terjadilah pelecehan sesama anak kecil. Ya Allah ya, itu dari contoh-contoh yang dinormalisasi tadi ya, bukan bagaimana mengembangkan sebagaimana mestinya ya. Kemudian berikutnya adalah perkuat jiwa anak sesuai kodratnya, laki-laki dan perempuan, tarbiyah jinsiah ya. Belajar maskulinitas dari ayah, feminitas dari ibunya, dari bundanya ya, itu kodratnya ya. Jangan semua diwakilkan oleh bunda atau semuanya diwakilkan ke ayah ya, tidak ada figur-figur yang membentuk kodrat anak ya, harusnya. Saya ada satu cerita ini, dulu punya temen tuh, eh, orang tuanya itu hmm, ibunya tuh kebetulan mereka punya perusahaan, saya lupa apa ya, telur asin atau bebek, saya lupa ya, lupa pokoknya telur gitu ya. Pokoknya, mereka tuh punya usaha dua gitu ya. Nah, tapi ibunya juga ngajar, juga guru gitu ya. Jadi kalau habis dari pasar atau habis dari apa sih namanya, kandang, dari peternakannya udah selesai, ibunya guru, ibunya ngajar gitu ya. Nah, anak kecil ini, anaknya tuh kirain ketika diajak ngantar ibunya ke ngajar gitu, nanti ayah balik ke pasar. Nah,
di dalam pikiran anak ini bahwa yang bekerja itu hanya ibu gitu ya. Padahal punya itu ya, punya kandang tapi ibunya ngajar. Nah kan diajak nganter. Kok ayah, aku kok kayaknya nggak pernah nganter ayah ke kantor ya, atau nggak nganter ayah kemana gitu ya, mungkin dalam pikirannya. Dan tadi tidak ada penjelasan apapun begitu, sampai kemudian si anak ini bercita-cita ya, ketika nulis di sekolah, apa ada ditanya cita-cita, bercita-cita apa ya bahasanya tuh, intinya bukan nganggur, bahasanya apa ya, saya duduk-duduk atau apa gitu ya. Bercita-cita duduk-duduk aja kayak ayah yang tidak bekerja, katanya gitu ya. Dia anak kecil ya. Jadi karena yang bekerja itu adalah ibu, karena diantar ke sekolah, diantar ke kantor, sedangkan ayah hanya di pasar ngurusin bebek, banyak bebeknya ya. Ibunya juga sebenarnya ikut, tapi memang ada waktu tertentu ibunya mengajar juga gitu ya. Nah, sampai begitu. Jadi dia enggak, aku kayak ayah aja, pekerjaanku seperti itu. Akhirnya ibunya ini luar biasa ya. Jadi dibuatkanlah gitu ya, si ayah ini seragam ya, seragam kayak orang kerja gitu ya. Jadi ya kalau walaupun hanya ke kandang, walaupun hanya jualan telur gitu ya, dari kandang ke telur, tapi disepakati pakai seragam sama ibunya. Karena dia masih kecil ya, belum apa kelas 1 gitu ya. Jadi dia tahu bahwa oh ayahku juga bekerja, karena mungkin dalam dalam analoginya anak kecil, orang yang bekerja tuh pakai seragam, karena ibunya kan suka pakai seragam ya kalau ke sekolah gitu ya. Ganti baju dulu dari pasar, ganti baju, nah seragam. Soalnya bahasanya apa anak itu dalam analoginya, ayah nggak bekerja gitu ya. Aku mau kayak gitu aja, duduk-duduk aja. Dibuatkan seragam sama ibunya itu ya, bahwa ini ayah bekerja ya, ayah bekerja, ibu bekerja juga, habis nemenin ayah, ibu bekerja ke sekolah ngajar gitu. Dan itu Masya Allah ya, jadi upaya ya, upaya apa agar apa jiwa anak ini sesuai dengan kodrat ya, jangan sampai gitu ya, keterusan ya, atau dinormalisasi. Namanya anak kecil nggak ngerti kali bapaknya kerja, tapi sudah tidak itu gitu, tidak itu yang dilakukan. Ayo pakai seragam ya udahlah, susah-susah dikit sampai sana dibuka nggak apa-apa, yang penting pas berangkat ketok gitu ya. Pakai seragam gitu ya, demi anak kita nih, karena anaknya laki-laki ya, jangan sampai nanti ngira ayahi duduk-duduk aja santai ya, karena dia kan calon kepala keluarga juga nantinya anak ini. Itu sampai dibuat upaya seperti itu ya, dalam rangka memperkuat ya jiwa anak sesuai kodrat ya. Pakai ini, pakai cara ya, jangan sampai keterusan ya, atau hanya menunggu-nunggu saja, karena memang usahanya atau ternak itu emang besar gitu. Jangan sampai berpikiran semua itu akan datang sendiri. Nah ini sedang mempersiapkan fase balik juga gitu ya, jiwa anak sesuai kodrat ya. Kemudian konsep mahram tadi ya, seperti dengan aurat tadi ya, ada konsep yang harus harus tidak boleh di skip ya, tidak boleh ada jadi kayak adik, dianggap anak, dianggap apa, semua dianggap, itu konsep mahramnya harus tegak gitu ya. Jangan sampai akhirnya ya kan digonceng-gonceng kayak tadi, misalnya nggak apa-apa, udah saya anggap anak sendiri, udah kayak ibaratnya kayak kakaknya anak saya itu katanya. Nah udah tabrak tarik, tabrak ya, konsep mahram ini penting ya. Konsep mahram mungkin sekarang udah banyak, karena kadang suka bingung ya urutan-urutan itu ya. Ini mahram apa enggak ya? Ini gimana gitu ya? Itu udah banyak ya visualisasinya di medsos ya. Jadi dari sini kemudian misalnya ada saudara laki-laki, saudara perempuan, terus turun lagi pakai gambar, itu lebih lebih gampang gitu ya. Saya sering lihat contekannya itu ya. Contekan kalau pakai ini kan, saudara laki-laki dari ibu, saudara ini, waduh, kadang bingung ini siapa ya. Padahal sebenarnya misalnya paman, keponakan, sepupu misalnya gitu. Oh, kalau pakai gambar itu lebih mudah ya. Ini juga mungkin nanti di usia-usia 10 tahun ya sudah mulai diperkenalkan itu ya. Kemudian juga ada fikih toharoh ya. Ternyata ini juga penting untuk diketahui oleh anak-anak ya. Ini ngomongin ada pergaulan itu sampai fikih toharoh gitu ya. Karena tidak bisa berdiri sendiri gitu ya, bahwa kita ngomongin ini juga salah satunya adalah modal ya untuk anak-anak bergaul ya. Nah di fikih toharoh ini nanti akan banyak ya yang bersuci, tidak hanya sekedar belajar, tentu dari belajar wudhu, misal dari belajar membersihkan tangan yang biasa ya, sampai kemudian mengenali najis dan lain-lain ya. Itu ternyata penting ya untuk juga modal anak-anak di awal ya. Nah dari sini kita mulai ya. 6 step ya, tapi semua bertahap, jangan lupa ya, bahwa tidak semua harus gubruk gitu. Besok tiba-tiba
eh, Ustazah diminta, ayo ganti kurikulum, ini jangan lupa ini, bukan ya. Tapi semuanya bertahap dan santun, ya santun yaitu caranya disesuaikan dengan tahapan usia anak, ya itu yang tidak boleh lupa, ya makanya santun ya. Karena kalau tidak dilakukan dengan santun itu pasti ada sesuatu ya, istilahnya diakselerasi tapi apa maksa gitu ya. Diakselerasi tapi maksa, ya nggak boleh, tidak boleh kita lakukan ya. Jadi dengan contoh-contoh yang ada di rumah maupun di sekolah, ya clear ya. Kita mau mulai dari 6 hal ini: batasan aurat, kemudian memisahkan tempat tidur, adab masuk kamar. Ini yang paling penting, nomor 4 juga penting, semua penting ya. Memperkuat jiwa anak sesuai kodrat, ingat ya. Karena ada contoh juga ya, kehadiran ayah sekarang banyak dinotis ya. Kemudian konsep mahram dan juga fikih toharoh ya, yang penting ya. Nah kemudian ini ya, kita mengacunya ya di adab-adab pergaulan ini juga kepada konsep tarbiyah jinsiyah ya, yaitu mengacu pada pendidikan akhlak dan adab yang berlandasan pada keimanan dan syariat. Ini penting ya. Jadi bukan hanya seks edukasi ya, di dalam Islam itu lebih luas lagi dari itu ya. Kalau apa seks edukasi itu kan how to make safe ya, seks itu safe, aman gitu aja. Kalau ini enggak gitu ya, sampai landasan keimanan syariat itu diurusin juga ya, tadi di apa eh, tempat tidur, berpisah dan lain-lain ya, adab orang tua itu ada juga ya. Nah ini ya, apabila mencapai 7 tahun, oh 7 tahun maaf saya ralat ya, tadi saya bilang 10 ya, maka pisahkan tempat tidur ya. Apabila sudah mencapai 10, pukullah mereka untuk sholat ya. Ini adab-adab dan modal juga kenapa kemudian sudah dipisahkan ya, yang untuk apa laki-laki perempuan dipisahkan juga dari kamar orang tuanya ya. Ini bab-bab yang kaitannya dengan tadi ya, dari sini kita dimulai ya. Nah ini ya, kita juga tahu ini 3 waktu yang menjadi aurat orang tua ya. Di sini yang belum bali minta izin 3 kali sebelum sholat subuh, ketika menanggalkan pakaian di tengah hari, dan setelah sholat isya ya. Ini adalah 3 waktu yang biasanya jadi aurat terbuka untuk kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu ya. Nah jadi ini ada 3 waktu yang kita kenalkan kepada anak ya, untuk meminta izin. Jadi tidak boleh dinormalisasi, masih kecil dan lain-lain ya. Karena nanti eh, dia bisa aja kemudian nanti akan menegur, nggak boleh masuk sebelum ngetuk pintu. Misalnya ada orang lain yang melakukan itu di rumahnya ya. Jadi sudah punya pertahanan berlapis ya, dari mengenali konsep pergaulan ini ya. Kemudian juga di sini ya, bagaimana di surat Al-Hajj ya, bahwa semua itu dari tahapan ya, terjadinya manusia dari tahapan, proses belajarnya juga harus tahap demi tahap, masing-masing tahapan juga memuat target-target ya. Ingat ya, tidak dipercepat, tidak juga diperlambat, lakukan santun dan bertahap ya. Ini yang menjadi penyemangat kita ya. Nah ini ya, tantangan kita ada di media sosial ya. Yang harus kita kembangkan adalah pola komunikasi ya. Pada saat tahap anak berpikir operasional konkret, maka contohnya harus nyata, belum bisa disuruh membayangkan. Makanya hati-hati ya di tontonan, termasuk pro kontra ya, ketika menayangkan film ada siksa kubur dan untuk anak-anak ya, itu itu eh, kita cek juga ya, mana usia ya, sesuai usia atau belum. Karena kalau yang masih operasional konkret ya, belum bisa berpikir sampai ke situ, yang ada adalah takut ya. Takut, kemudian juga stres dan lain-lain ya. Nah, ya. Nah, jadi di antara beberapa hal tadi ya, kesiapan kita tidak hanya kita siap wawasan atau hanya anak saja yang kita dorong begitu ya, yang kita dorong untuk berubah atau untuk belajar. Kita tidak boleh lupa ya, bahwa wawasan pertama di adab pergaulan ini adalah orang tua dan guru yang harus kuasai gitu ya. Jadi dengan batasan-batasan tadi, bahwa sebetulnya kita sedang menyiapkan generasi pada saat capaian tadi di usia akil baliknya berkembang semuanya, dari sinilah ada pergaulan itu dimulai
ya, santun dan bertahap sesuai dengan kodratnya, kemudian juga arahkan sebagaimana mestinya, itu adalah hal yang harus kita kuasai, ya, hal yang harus jadi modalitas orang tua dan guru gitu ya dalam mengarahkan anak, ya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini ya bisa mewarnai wawasan kita ya, karena kita bisa diskusikan lagi itu lebih lebar ya, lebih panjang lebar kalau kita ngomongin usia di milestone-nya masing-masing gitu ya, di adab-adab pergaulan ini ya. Nah, tapi itulah kuncinya, bahwa kita tidak bisa udah deh nggak usah keluar rumah gitu ya, udah deh nggak usah ini, itu tidak bisa karena makhluk sosial ya. Nanti kalau dari sisi psikologi ya, kebutuhan untuk kesehatan mentalnya juga pasti akan terganggu ya. Dan ini akan menyebabkan gangguan-gangguan lainnya ya. Makanya itu. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu melibatkan Allah untuk memampukan kita ya, untuk kemudian memberi perlindungan sebaik-baiknya perlindungan untuk anak-anak kita ya, karena di era yang saat ini tuh betul-betul ya Allah, nauzubillah min zalik ya, kalau setiap hari di apa expose gitu ya, ada aja ya berita-berita yang ya Allah ya, saya nggak berani bilang karena banyak juga anak-anak yang dengarkan ya malam hari ini ya. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri ya, dan juga Ustazah serta Bunda atau Ayah yang hadir di malam hari ini ya. Saya kembalikan lagi ke Ustazah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi Ustazah, Masya Allah. Pemaparannya itu singkat, jelas, dan padat ya Ustazah. Tapi insya Allah ini para orang tua itu juga bisa mengambil ilmunya. Memang kalau adab itu bisa Wah, dijadikan apa? Adab itu memang bisa disebut sebagai pondasi ya Ustazah. Nggih. Jadi betul. nggih. Dan memang itu semua bermula dari keluarga. Tapi ada kalanya gini Ustazah. Misalnya di keluarga itu kita sudah apa ya, kita sudah didik, kita sudah punya pakem-pakemnya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Sudah masuk lingkungan di sekolah. Yang namanya sekolah itu kan berbagai macam background karakter keluarga ya Ustazah ya. Kadang-kadang Ya, ya itu yang bikin ini sudah begini, tapi kok masih begini ya? Kita kayak kecolongan gitu loh. bahasanya gitu ya, Kalau kecolongan ya. sebagai orang tua kan kadang seperti itu guys, Ustazah, nggih. Terus ada Ya, juga kalau kita kadang sebagai tenaga pengajar, kita sampaikan ke orang tua, ah, ngapunten, ini anaknya begini, begini, begini. Tapi kadang ada rasa penolakan, loh, tidak, anak saya di rumah tidak seperti itu. Anak saya itu nurut dan segala macam. Nah, itu ya, tuh yang jadi bingung kan ya, Ustazah. ya. Mungkin kita lupa satu tahapan, satu konsep, bahwa Hmm. mengarahkan kecenderungan sebagaimana mestinya. Jadi ketika disampaikan bahwa mungkin kita di rumah ada pembiasaan misalnya, wah tidak makan makanan tertentu misalnya, aduh banyak micinnya, aduh banyak ininya gitu ya. Nah, kita lupa satu sisi lagi ada kecenderungan sebagaimana mestinya. Menambahkan bahwa mungkin nanti di sekolah ada loh yang jual atau temenmu yang menawarkan. Nah, itu tetap akan disampaikan. Terus kamu gimana nih kalau ditawarin temenmu nanti misalnya, kalau aku misalnya boleh diambil, boleh, tapi mungkin tidak langsung dimakan. Tanya ibu dulu, boleh apa enggak. Ada begitu mengarahkannya. Jadi tidak hanya tidak boleh apa tidak boleh titik gitu ya. Kita lupa tadi kecenderungan sebagaimana mestinya. Nah, mungkin ada apa tadi di sekolah ya yang menawarkan, atau bahkan sekolah juga jual atau temannya juga bawa misalnya ya. Nah, itu harus harus ada ditambahkan informasi itu bahwa akan ada di rumah, nggak ada jajanan itu, tapi di luar ada loh. Kamu harus gimana nanti? Kamu mau gimana? Aku bawa pulang aja bun, misalnya nggak dimakan di sekolah. Aku tanya bunda dulu, oke boleh. Kalau kamu gimana? Aku bilang aja aku nggak suka karena belum pernah memang makan itu. Nah, itu yang harus juga kita tambahkan informasi itu. Jadi tidak titik gitu ya, nggak boleh atau boleh titik gitu ya. Karena tadi di luar kan akan kondisinya sangat berbeda ya. Misalnya gadget tadi ya, misalnya gadget, anak-anak kan seringnya apa? Temanku boleh gitu ya bawa, kok aku enggak gitu kan ya. Nah, jadi kita sampaikan mungkin ada temenmu yang dibolehkan oleh orang tuanya di usia sini, tapi bunda enggak gitu. Bunda enggak karena apa? Belum bisa, kamu belum tahu mana yang bisa dilihat bagus atau enggak. Tapi kalau misalnya dipakai untuk hal yang bermanfaat, bunda boleh gitu ya, misalnya untuk murotal atau untuk melihat
film misalnya, oh ada kisah apa yang boleh dilihat, tapi dengan pendampingan orang tua, Bunda boleh. Nah itu ya, jadi sangat jelas, terutama untuk anak-anak di usia operasional konkret, ya di usia di bawah 11 tahun, itu harus tidak bisa dilepas, tidak boleh gitu ya. Dia pasti akan curi-curi, curi-curi sedikit lah gitu, nggak ketahuan, oh, tambah banyak nanti PR kita ya. Jadi kita juga mensimulasikan situasi yang sebenarnya atau situasi real di luar sana itu kayak apa, dan kamu mau bagaimana. Misalnya ditawarin nih, disuruh coba, terus gimana, aku bilang nggak suka, atau aku nyoba dikit gitu, boleh nggak Bun? Kan Bunda bilang nggak boleh misalnya, karena banyak ini. Oh berarti sedikit pun nggak boleh ya? Nggak boleh gitu misalnya. Atau sedikit juga akan bikin apa namanya, ketagihan, nanti kamu pengen beli lagi. Nah jadi kita tegas, tapi situasi di luar mengarahkan kecenderungan sebagaimana apa pada umumnya itu harus kita sampaikan pada anak. Ya jadi disimulasikan seperti itu saja. Akhirnya nggak pingpong, biasanya pingpong di rumah enggak kok, di sekolah iya, di sekolah enggak kok, di rumah muncul. Itu biasanya dua-duanya bisa jadi tertuduh ya. Sekolah, oh ya, keterangan di sekolah, atau ketika apa, di sekolah clear, kok tiba-tiba ada anak yang ngomong gini ya, pasti di rumah itu. Nah gitu ya, jadi pingpong terus ya. Iya, iya. Nah jadi boleh Oke. boleh kita tambahkan informasi pada anak tadi di step yang kedua ya, karena ada apa, santun dan bertahap, kemudian mengarahkan kecenderungan sebagaimana mestinya, ya bukan bukan apa langsung dimarahin gitu kan, atau bahkan disuruh mikir sendiri. Kalau temen kasih, coba pikir, kamu pikir sendiri, kamu gimana? Ya nggak bisa, karena anak-anak kan dikasih ya diterima, apalagi itu makanan misalnya gitu ya, padahal itu nggak boleh ya. Nah kayak ada anak sekarang yang udah teliti juga, misalnya dikasih satu makanan, tuh tunggu aku lihat dulu, ini boykot, produk boykot atau bukan ya. Oh ada yang begitu ya. Di apa, dia lihat dulu, terus temennya yang ngotot, ini halal halal, ada tulisan halalnya, iya halal tapi boykot misalnya gitu ya. Tuh itu saya melihat sendiri gitu ya, dialog dua anak, yang satu kata ibuku kalau selama halal nggak apa-apa gitu ya. Oh, tapi dia boykot. Nah, ramai tuh berdua ya, dia mempertahankan pendapatnya. Jadi yang satu tidak mau beli atau dikasih gitu ya, itu nggak mau. Nah, dengan alasan-alasan itu tadi ya. Jadi jangan lupa mengarahkan kecenderungan sebagaimana mestinya, itu juga diikuti begitu. Begitu saja nih tambahan nih ya. Karena Iya, dilemanya iya. begitu ya saja ya, betul Iya, sekali. betul, betul, Ustazah. Gitu, sekian akhir Ustazah untuk penjelasannya. Monggo Bunda-Bunda kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada Ustazah Santi. Ya. Saudara Tiara, boleh ya? Monggo Ustazah Kiki. Ya, Assalamualaikum, Ustazah Kiki. Ustazah. Waalaikumsalam, Ustazah Kiki. Ya Allah, sampai ketukar tuh Mau kangen. curhat nih, Ustazah. Monggo, Ustazah Kiki. Saya itu kan alhamdulillah ada 4 anak. Ya, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, 1 perempuannya ini yang spesial, Ustazah. Karena kan tahu beda beda fitrahnya perempuan dan laki-laki ya, Ustazah. ya. Bahkan sampai dia itu suka banget pakai bajunya kakaknya, Ustazah. Kalau- Karena Oh, wajar melihatnya kan sebenarnya. kayak simple gitu ya bajunya itu kan, kalau laki-laki kan simple kaos gitu ya Ustazah. Kalau perempuan kan harus nutup aurat apa gitu ya Ustazah. Nah, sebenarnya kalau sounding untuk nutup aurat itu sudah tiap hari Ustazah. Cuma pasti kecolongannya itu ketika bermain. Jadi keluar rumah dia itu memakai kerudung. Tapi pernah saya menemui waktu belanja gitu, tahu loh kok kerudungnya dicopot gitu. Sampai rumah diinterogasi itu bilangnya karena teman-temannya tuh nggak pakai hijab Ustazah. Dan itu sudah berlarut-larut. Jadi sejak sejak SD mungkin ya. Sekarang kan sudah kelas 2 gitu Ustazah. Jadi mungkin hampir 2 tahunan itu. Jadi untuk mengistiqomahkan dia selalu memakai kerudungnya itu yang masih susah Ustazah. Gimana ya Ustazah? Atau mungkin ada sounding yang khusus gitu, atau bisa diberlakukan reward dan punishment ya Ustazah? Apa gimana nggih? Oh ya, baik. Ustazah Tiara, ini langsung dijawab atau ditampung dulu? Ditampung Boleh dulu aja. monggo langsung. Nggih. Mungkin ada yang mau pertanyaan yang lain Bunda-Bunda. Kalau malu boleh langsung di kolom chat. Ya, di chat boleh. Oke, nanti sambil nunggu saya jawab dulu kalau gitu ya. Nggih, monggo Ustazah. Ya, baik.
Ini kelas 2 ya Ustazah Kiki, dan perempuan ya kelas 2 SD ya. Bahkan sekarang di beberapa sekolah kelas 2 akhir itu sudah haid ya. Sudah kelas 2 akhir, coba bayangin mau ke kelas 3 aja belum ya. Apa? Iya. Jadi ketika ada yang meneliti gitu di satu sekolah, sekolahnya awalnya nggak tahu gitu ya. Sampai ada temuan bahwa eh, anak ini dalam tanda petik ya, itu berbohong bahwa sebetulnya dia nggak sholat gitu, tapi tetap ikut sholat si anak kelas 2 ini ya, karena takut diketawain temennya, karena dia sudah haid ya. Nanti temanku nanya kenapa aku nggak sholat, kenapa aku diem aja gitu. Akhirnya aku tetap sholat, kayak gerakan sholat kata dia, tapi nggak niat sholat gitu ya. Itu baru ketahuan setelah ada yang meneliti, ada mahasiswa meneliti itu, kita aja sekolah tadinya nggak tahu gitu ya. Nah, oh ternyata dari kelas 2 akhir ya, gitu nggak nyangka gitu ya. Nah, jadi tadi ya, santun dan bertahap ya. Pengenalan hal-hal yang menurut dia tadi, apalagi ada contoh kakaknya laki-laki kayaknya enak banget gitu ya. Kan kalau masalah style, misalnya dia masih boleh apa, mungkin ada kaos atau celana panjang yang sesuai lah gitu untuk anak perempuan, yang apa, dia suka gambarnya, itu kan masih boleh dipilihkan ya, kaos misalnya kan nggak harus juga keluar rumah dengan gamis misalnya di usia-usia. Tapi dia kalau ada kegiatan sekolah mungkin sudah mulai pakai yang sesuai ya, walaupun mungkin dia pakai celana panjang, mungkin bajunya panjang ya, ada model-model seperti itu ya untuk anak-anak ya, karena mungkin harus naik sepeda dan lain-lain ya. Nah, santun itu mungkin kalau kita langsung berikan dengan reward dan punishment, itu value-nya nggak sampai ya. Jadi dia hanya akan tahu bahwa ini adalah aturan yang ketat, tidak nyaman gitu, apalagi kalau nauzubillah misalnya ketemu temen yang eh, itu kan nggak enak gitu ya. Aku gini nggak pernah dimarahin, begini aja nggak dimarahin. Kan keluargamu nggak enak banget sih keluargamu. Nah, jadi kemana-mana tuh ya. Nah, jadi alangkah santunnya itu kemudian disampaikan, misalnya lewat cerita atau lewat bertanya gitu ya. Kakak lupa kak ketika tadi main untuk pakai kerudungnya, kita kan oh kalau kalau main kan misalnya Bunda selalu sampaikan untuk pakai, dan kakak lupa ya tadi misalnya gitu. Nanti diingat-ingat lagi ya. Nah itu kan sangat santun ya. Tidak tidak takut membuat anak menjadi trauma ya, bahkan menganggap keluarga kita tuh keluarga yang gak asik gitu ya. Nah, jadi di santun dan sesuai tahapan inilah Ustazah Kiki yang kemudian bisa kita terapkan ya. Jadi kalau dia masih suka, oh kayaknya enak nih pakai kaos atau celana panjang, boleh kalau tidur pakai itu kan ya, gitu kan ya. Nanti kalau kalau keluar kan anak perempuan nih ada di gambar kah atau bagaimana lazimnya, kita sampaikan bahwa inilah yang dipakai gitu ya. Jadi kalau kakak mau kombinasi atau misalnya beli kan misalnya 4, jaraknya misalnya nggak jauh-jauh kan, biasanya kita pakai oh kaos-kaos sama gitu ya. Walaupun apa ya boleh aja gitu, tapi di rumah misalnya nanti ini kakak keluarnya pakai lengan panjang. Nah jadi intinya santun dan bertahap itu kayak saya lebih setuju untuk menghindari reward punishment dulu ya gitu, karena reward punishment itu di usia keberapa tuh? Di usia 7 tahun kedua ya, ketika jadi tahanan ya, udah mengetahui baik buruk, benar salah gitu ya. Nah di usia 7 tahun pertama kan jadi raja nih ya, jadi kita penuhi kebutuhannya ya. Kemudian jadi tahanan yang harus nurut ya, harus tegas tuh karena udah mulai masuk 7, 10 yang udah belajar sholat. Nah itu yang tidak boleh kita lupa gitu ya di tahapan itu, memisahkan tidur dan juga waktu untuk apa, waktu aurat, itu juga banyak tuh pekerjaan kita yang di situ gitu ya. Nah jadi kita di sini mengalir ya, kita akan mudah memasukkan eh, apa namanya tugas tumbuh kembang yang lain gitu ya, yang harus muncul di usia itu ya. Jadi dengan apa bertanya pada anak ya, kenapa misalnya kok lupa terus ya kak, kenapa gitu, apakah mungkin tidak simpel, kadang-kala kan udah biar cepet yang ada misalnya dia makainya aja ribet, atau masih mungkin kan belum pakai ini ya, pakai pentul ya kalau anak-anak ya. Aduh ribet karena yang ada misalnya jilbab sekolah kadang kan harus pakai pentul ya, dan akhirnya ditinggal gitu. Atau kita boleh cek juga gitu ya, apakah ribet, ribet tuh bukan bukan ribet tidak nyaman ya, ribet untuk anak kecil ya dari sisi model atau apa gitu, atau mungkin
yang disediakan karena harus cepet seadanya gitu ya. Seadanya itu kadang kayak kita ke tukang sayur, kadang pakai mukena, kadang pakai ini, mungkin untuk anak-anak tuh nggak nyaman ya diketahuin temennya atau apa ya. Sampai ada ini ya di iklan iklan jual baju itu saja Tiara gitu. Supaya ibu-ibu kalau pergi ke pasar tidak selendro kan bajunya ya, pakai jaket, daster, terus apa jilbabnya orange, dasternya kotak-kotak kayak gitu ya. Akhirnya ada yang jual jaket untuk ibu-ibu ke pasar tuh, peluang bisnis ya buat orang yang melihat ya. Nah, barangkali anak-anak juga ada begitu gitu ya. Misalnya, oh ini kalau keluar cepet-cepet pakai ini aja Kak, misalnya gitu ya. Jadi nggak usah yang cemiti-cemitian nanti lama ya ditinggal temennya tuh. Atau karena mau sepedahan misalnya ya. Kalau angin jadi keangkat-angkat, nah itu mungkin kita ngobrol di situ gitu ya. Ngobrol di situ bukan berarti harus sesuai mode atau ini enggak gitu, sedang mengkonfirmasi ya apa sih bagian yang kalau tadi disebut temanku nggak pakai gitu kan ya, kok aku harus pakai gitu ya. Nah kan mengetahui perasaannya kan juga bagus ya. Emangnya temennya bilang apa Kak untuk nggak pakai kan? Kalau temennya nggak pakai bukan berarti kita jadi ikut nggak pakai, justru mungkin eh, temennya kakak bisa tertarik nih ya untuk pakai. Jadi itulah yang kita ajarkan di kesantunan itu ya. Jadi jangan dulu di reward punishment ya. Apalagi kalau di reward boleh, tapi kalau dipanis hanya karena itu membuat yang dikeluhkan bukan hanya bagian yang tidak nyamannya dia di pakaian, tapi bahkan ke keluarga ya, keluargamu nggak asik ya, bapak nggak boleh. Nah kan karena konkret ya, dia lagi nggak berpikir maksud keluargaku baik, maksud keluargaku gini, itu belum kepikiran. Kalau untuk yang operasional konkret dia hanya lihat aku akan dimarahin kalau aku nggak pakai, aku ini. Nah itu yang harus kita jaga. Walau bisa mungkin itu Ustazah Kiki Kira-kira fair Ustazah. tantangannya ya. Baik, kembali ke Ustazah Tiara ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Ustazah. Iya. Pertanyaannya, Ustazah, apakah perlu seorang guru memahami anak didik bagaimana pola pengasuhan orang tua di rumah agar bisa menyesuaikan cara terbaik untuk proses pengajaran bahkan perbaikan jika ada yang kurang sesuai? Monggo, Ustazah dijawab. Masya Allah, ibu guru ya. Katanya benar nggak ya? Katanya ibu guru tuh lebih mudah ngurus anak 23 di dalam kelas ya, daripada ngurus anak 2 di rumah gitu, nggak usah Kiki. 23 soalnya anaknya orang ya. Jadi kita hati-hati gitu ya. Anaknya sendiri, udah deh gitu ya. Itu kenapa Ustazah? Itu masih misteri ya Ustazah? Karena itu tadi, karena pandangan psikologis kita ya, paradigma kita ini anak orang, maka hati-hati. Padahal anak kita kan juga bukan anak kita ya. Nah itu Jadi ingat katanya Bu Penny, kalau dengan anak orang bisa 100%, harusnya dengan anak kita harus 200% atau 300%. 2%. Betul. Karena paradigma tadi ya, mindset kita itu ya, mindset bahwa sendiri dimaklumi dan lain-lain. Kalau anak orang harus dijaga. Nah itu kita ubah ya, kita ubah ininya ya. Nah jadi terkait dengan apa hal yang apa perlu dikuasai guru ya, ini penting memang. Karena apa? Pertama kita mengetahui latar belakang keluarga anak itu, makanya harus ada di dalam form sekolah ya. Misalnya ada berapa orang dewasa yang tinggal di rumah ya, jangan-jangan dia satu-satunya anak kecil nih yang case tadi ya. Mohon maaf tadi pelecehan sama anak kecil ya, karena sering melihat oh seorang keluar kamar mandi handukan aja ini aja gitu ya, dinormalisasi gitu ya. Nah karena ternyata baru diketahui kalau dia satu-satunya anak kecil di rumah itu bersama 7 orang dewasa ya, ayah ibunya, ada kakek nenek, terus om, ada siapa, pokoknya ada 7 ya orang dewasa yang lain ya, laki-laki perempuan maksud saya. Nah ini kan penting ya kita tahu bagaimana apa interaksi ya dengan sama orang dewasa, apakah kemudian dia dimaklumi terus ya, ataukah dia malah dia yang belajar mempelajari pola tingkah laku orang dewasa. Ini kan penting ya. Nah jadi sebetulnya intinya ketika kita bersinergi dengan yang di rumah itu, melanjutkan yang baik yang sudah ada di rumah. Nah, begitu juga rumah melanjutkan yang baik apa yang sudah ada di sekolah. Jadi, kata sinergi rumah sekolah itu bukan berarti sekolah dan rumah mengerjakan hal yang sama secara bersama-sama, bukan. Jadi begini, karena kalau itu hanya akan
ini ya pingpong beban. Jadi misalnya gini, ketika di sekolah diajarkan sholat ya dengan cara A B C gitu ya. Nah, maka ketika di rumah gitu, wah kan diajarinnya sholat A B C sama caranya mas ya, harus begini-begini. Kemudian di sekolah di rumah juga begitu gitu ya. Itu kita tidak berbagi peran ya. Kita karena di rumah itu bukan lagi apa ya hal yang dirasakan anak bukan sesuatu yang akan dibantah. Jadi misalnya gini di sekolah kan ustazah, di rumah misalnya, ayo apa yang tadi diajarin di sekolah lah, bunda kan bukan ustazah misalnya. Jadi itu kan ustazah hanya boleh ustazah yang boleh ngasih tahu ke aku misalnya, terutama di tahap umur 11 tahun ke bawah ya. Nah, tapi kita lakukan sinerginya adalah oke, latihan sholat ya, berarti yuk bunda cek wudhunya di rumah, dicek dari wudhunya, dicek pakai mukenanya mungkin, atau kemudian melipat rukuhnya, atau untuk anak laki-laki sarungnya diul-ul atau tidak, itu sinergi. Ya, jadi kita ketika udah sholat, ya kita tinggal mengulang aja. Ya udah, ayo sholat, inget nggak kata ustazah tadi apa, bagaimana caranya dan lain-lain. Itu ya, jadi kita mereview yang di rumah tuh mereview bukan dengan cara yang sama, misalnya nanti kalau nggak sholat nggak dapat bintang misalnya, di rumah juga dilakukan itu, di sekolah juga dilakukan itu, bukan itu ya. Jadi pendekatannya disesuaikan dengan konteks ekosistem. Kalau ekosistem di rumah ya, yang ada di rumah seperti apa, mungkin kita di rumah mungkin nggak ada tempat sholat khusus, mungkin sholatnya masih di kamar, ayo sholatnya boleh di kamar, besok tanya ustazah ya, kan di sini nggak ada tempat sholat khusus, atau sewaktu-waktu misalnya hujan nggak bisa ke musola gitu ya. Nah itu dilakukan di rumah itu ya. Jadi tidak hanya strict apa yang dilakukan di sekolah, justru kita menebalkan ya apa yang kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan di rumah di sekolah ya. Begitu juga sebaliknya ya. Nah ini namanya sinergi ya, sinergi sekolah dengan rumah, dan itu informasinya sangat berharga ya. Betul sekali. Jadi di sini bahkan perbaikan jika ada yang kurang sesuai itu tidak hanya itu, tapi juga melanjutkan jika ada hal yang sudah baik ya, yang kayak diceritakan ya almarhum Gus Wahid itu ya, bahwa anaknya karena kebiasaan sholat duha di sekolah ya, hari Sabtu sholat duha di rumah, baru Allahu Akbar, istighfar, astagfirullah, ini kan hari Sabtu ya, kenapa aku sholat duha ya katanya. Jadi eh, pemahamannya sholat duha itu di sekolah dan hanya berlaku hari Senin sampai Jumat. Kalau ya malah istighfar katanya membatalkan sholat duhanya. Nah jadi kan ada hal yang sudah baik ya, berarti tadi ketika pada lazimnya tadi ya. Nah, boleh disampaikan bahwa ini soal sunnah yang baik, boleh lakukan di rumah, boleh hari Sabtu, hari Ahad, tidak hanya hari sekolah ya. Nanti sebagaimana lazimnya itu yang kadangkala kita suka lupa pada koma lanjutan kalimat itu gitu ya. Jadi pada lazimnya anak-anak harus diinfokan juga, karena kita tidak bisa setelah dewasa automatically gitu ya, bahwa udah biasa sholat duha pasti di rumah juga sholat duha, itu goalnya gitu. Tapi untuk anak yang operasional konkret belum tentu gitu ya, hal mudah ya dibatalin, loh kok nggak jadi sholat, enggak kan ini hari Sabtu gitu ya, dan hari libur. Berarti sholat duha juga libur ya, karena itu hanya berlaku di sekolah gitu ya. Nah jadi dua hal Ustazah tadi Bunda siapa nih, Bunda Ratna ya, bahwa betul untuk proses pengajaran yang perlu perbaikan, dan juga melanjutkan yang sudah baik ya, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kita bersinergi gitu nggih, rumah dan sekolah. Walau bisa gitu saja Tiara ya. Oke, oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Ustazah, ini bagaimana cara menghadapi anak yang gampang ngambek di usia 2 tahun 3 bulan Ustazah? Wah, Masya Allah ya Bunda Khadijah ya. 2 tahun 3 bulan masih raja Bun ya. Raja itu tahapannya ya. Artinya kan kemana-mana kita kawal, kemana-mana kita apa ajarkan kebiasaan-kebiasaan baik ya. Kemana-mana kita berikan kebutuhannya ya, karena memang belum bisa sendiri ya. Misalnya, tapi harusnya di 2 tahun kayak toilet training itu berlatih ya, karena harus tuntas di 4 tahun ya. Kemudian minimal dia gerakan-gerakan sholat, walaupun mungkin sholatnya belum sempurna ya, karena sholat itu kan latihannya itu 2 ya.
antara latihan sholat tepat waktu dengan sholat penuh 5 waktu ya. Nah, tepat waktu sama 5 waktu ini harus satu-satu. Syukur kalau bisa dua-duanya langsung jalan ya. Kalau enggak satu-satu ya. Kita mau melatih tepat waktunya. Kalau melatih tepat waktu pasti sholatnya jadi 5 waktu gitu ya. Nah, ini harus disesuaikan juga dengan kondisi usia ya. Nah, 2 tahun ngambek itu adalah ekspresi gitu ya. Ada sesuatu hal yang diinginkan atau tidak bisa dibaca oleh orang dewasa di sekelilingnya ya. Biasanya ya dengan nangis, marah dan kondisinya seperti itu. Nah, jadi pertama kita harus kenali di situasi apa tuh dia suka ngambeknya ya. Di situasi apakah ketika lagi rame orang ya pasti rewel ya. Lagi pergi ke mall pasti rewel ya karena meminta sesuatu dan kita mau tidak mau pasti mengabulkan gitu ya. Jadi ketika rewel, aduh rewel diliatin orang, yaudah deh dibeliin gitu ya. Akhirnya anak akan belajar bahwa oke, kalau aku nangis dan marah pasti dikabulkan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya di dalam situasi itu kita bukan sedang menyelesaikan masalah anak ya. Kita itu sedang menyelesaikan masalah diri kita sendiri, yaitu malu dilihatin orang ketika anaknya teriak-teriak misalnya. Dibelikan diam, itu kan masalah kita ya. Masalah kita yang diselesaikan lewat anak ya. Nah, jadi baik juga misalnya tadi ada hal yang faktor pembuat dia ngambeknya itu kita tahu, misalnya oh dia kalau pergi lama marah nih ya gitu ya misalnya atau panas atau ngantuk mau tidur. Nah, berarti kita harus yang mengatur ya. Oke, kalau perginya nabrak waktu tidur gitu ya. Nah, tentu apa atau perginya nabrak waktu makan. Nah, kita harus siap-siap ya. Oke, bawa makanan. Kalau tidur dia misalnya butuh susu dulu atau boleh disampaikan nanti ikut Bunda pergi kajian ya. Nanti kalau ada yang mau tidur, tidur aja nih di apa ada bantal kecil atau apa boleh disampaikan ya bahwa hal-hal itu kita antisipasi gitu ya sudah. Kalau dia kemudian lapar gitu ya berarti kan kita udah bawa makanan tuh kemana-mana ya atau harus bawa buku sesuatu. Jadi kita harus kenali ya. Pertama kita harus kenali penyebabnya ya munculnya tuh kapan aja ya atau ke setiap mau pergi ke toko dia pasti rame atau marah ya kita sampaikan ketika di rumah ya kita akan ke sini gitu ya apa yang kemudian dia akan lihat kemudian apa yang dia butuhkan ya itu yang kemudian kita sampaikan termasuk eh, apa bentuk antisipasinya ya. Nah, ini harus digarisbawahi. Bentuk antisipasi atau aktivitas pengalih itu bukan hanya gadget ya. Jadi udah nggak usah mikir bawa makan bawa apa udah kasih gadget aja udah pasti diam bukan itu ya. Nah, jadi bukan menyelesaikan dengan satu-satunya alat ya yaitu gadget ya, tapi betul-betul kita pastikan oh jam makan berarti kita bawain makanan, jam tidur misalnya dia butuh tempat yang nyaman mungkin kita bawa apa sih kain lah atau selimut lah buat dia tidur mungkin karpet gatel gitu ya. Nah itu yang kita antisipasi bukan gadget-gadget gitu ya. Nah itu ya Bun. Mudah-mudahan apa namanya ini mereduce ya. Nah kemudian yang harus kita waspadai adalah kan tantrumnya tidak mengenal waktu ya jarak tantrum atau ngambek dari satu apa ya satu peristiwa ke peristiwa itu dekat gitu ya bentar marah bentar marah. Nah itu mungkin kita perlu konsulkan ya ke apa profesional terkait gitu ya ini kenapa gitu ya apakah memang karena ada apa sesuatu di apa tumbuh kembangnya ya atau kemudian ada hal yang memang belum muncul nih harusnya udah bisa bicara mungkin oh belum bisa makanya marah gitu. Nah itu yang harus kita lihat ya. Itu mungkin walau bisawab untuk Bunda Khadijah ya tadi saya kembalikan ke Ustazah Tiara. Iya. Ustazah, lalu adakah sumber atau media apa gitu yang bisa kita jadikan rujukan untuk mengajarkan anak-anak itu belajar santun dan bertahap? Karena kan kadang kita sebagai orang tua itu kalau banyak sekali kerjaan kan kita secara nggak langsung itu kita emosi dan secara nggak sadar itu kita jadi nggak santun kepada anak-anak, ngoten Ustazah. Udah emosi jiwa duluan ya. Iya. Jadi Jadi orang tuanya yang tantrum Ustazah. ya, jadi sebetulnya tadi ya sering kali ya anak-anak itu apa
menjadi cover ya dalam tanda petik untuk menyelesaikan masalah kita ya. Jadi nggak disadari aja, ada yang sadar ada yang enggak sih, tapi banyak yang nggak sadar. Jadi udah beliin aja daripada repot. Udah deh kasih aja gitu ya, daripada pusing dengerin dia nangis gitu ya. Nah jadi yang terpenting adalah pertama mindset kita ya, bahwa santun itu kan terkait dengan cara, sedangkan bertahap itu periodisasi ya di usia-usia. Boleh ambil 3 tahapan usia, 7 tahun pertama, kedua, ketiga itu juga boleh ya. Nah, disitulah kita ketika ketika apa bab santun itu kita juga mempersiapkan diri akhirnya ya. Jadi oh pasti tadi pada lazimnya ya, misalnya oh pasti anak-anak segini kecapean nih kalau pergi lama-lama gitu dan panas. Nah, itu kan lazimnya begitu ya. Nah, maka persiapan sesuai tahapannya itu apa gitu. Oh, saya harus beli makanan atau harus ada mampir dulu beli gitu misalnya, atau apa ya, atau dibawakan buku dan lain-lain. Nah, jadi kita ingat-ingat bagaimana lazimnya itu yang harus kita ingat-ingat ya. Jadi karena kita bukan supermom atau anak kita juga superman yang pasti nanti diam sendiri, udah ini sendiri. Nah, jadi kita abai ke bab santunnya ya, karena mengira apa anak-anak mudah saja gitu ya untuk didiemin, mudah dilupakan, melupakan satu peristiwa itu, tapi menjadikan kita terburu-buru untuk menyelesaikannya. Kita terburu-buru, sudah lama-lama kecubit lah, apalah gitu ya, tamat cowel gitu kan, jadi nggak santun lagi gitu ya. Tapi kalau kita infokan bahwa nanti bunda pergi agak lama nih, tapi banyak teman-temanmu misalnya, tapi nggak boleh lari-lari ya ke masjid, ke apa depan misalnya ada ustazah atau ustadz misalnya ya, nanti main aja di sini. Itu kan harus diinfokan, itu info santun ya. Tinggal kemudian nanti akan diingatkan, tadi bunda udah bawa ini, tidak begini. Nah seperti itu ya. Nah jadi santun tuh artinya kitalah yang harus mempersiapkan diri ya, dengan agar anak bisa kita hantarkan sebagaimana lazimnya ya. Jadi dan tahapan ya, bukan sekali goal gitu. Berarti kan kita evaluasi tuh, kok nggak mempan ya, udah dibuat buku gambar, udah ini kok nggak mempan ya gitu. udah jangan-jangan infonya kurang lengkap, jangan-jangan yang diceritakan anak apa yang diinfo dari orang tua nggak sama. Biasanya udah ikut aja lah, ikut bunda aja, entah kalau capek tidur, kan gitu doang tuh informasi kita ya. Udah tinggal duduk naik motor enak, nanti kalau ada snack dimakan, itu doang infonya ya. Padahal info lain ada ya, yang dia tidak dapat ya. Makanya akhirnya kita jadi nggak santun tuh ngasih taunya ya. Mudah-mudahan nggak bikin stres ya ketika harus santun. Santun Iya, itu gitu. Pertanyaan terakhir, Ustazah. ya. Eh, Ustazah, bisakah memberikan beberapa contoh mengatasi anak yang kinestetik? Ini contoh solusi atau contoh apa? Oh, anak ya mengatasi anak kinestetik ya, mungkin eh, cara gitu ya, karena mungkin nggak bisa diem ya Bun ya, sebutannya anak kinestetik ya, nggak bisa diem ya. Tentu medianya juga harus multisensori ya kalau untuk anak kinestetik ya. Kali ketika hanya dibolehkan nulisnya sambil duduk gitu kan ya, misalnya, wah tentu dia nggak betah gitu ya. Jadi boleh ya misalnya ambil kertasnya maju ke depan, jadi bukan kita yang ngasihkan ya, misalnya ini dibagikan kan dia diam aja, tapi boleh sesekali ustazah atau ibu guru, ayo siapa yang mau kertas ini maju ke depan, mereka bergerak gitu kan ya. Atau sesekali siapa yang mau bantu ustazah untuk bagikan ini, bergerak juga gitu ya. Nah jadi harus harus multisensori intinya. Jangan dia duduk pasif gitu ya. Nah, ini yang salah satu cara. Kalau enggak ya dia bakal muter-muter karena energinya belum ini nih, belum pol-polan lah, masih banyak sisa ya energinya masih banyak sisa, sehingga bisa bisa digunakan untuk orang tuh kayaknya nggak bisa diem banget gitu ya. Nah, itu ya boleh juga. Kemudian nanti pada saat kursi misalnya, atau apa sih namanya yang untuk ngaji itu apa namanya Ustazah Kiki yang kecil itu, saya lupa sih, meja kecil lah misalnya, meja kecil misalnya boleh bertukar tempat atau diambil anak yang ngelipat. Nah jadi itu multisensorinya itu harus harus ada ya, makanya harus ada perencanaan pembelajaran selain target juga cara ya, caranya harus multisensori untuk anak kinestetik ya, kira-kira seperti itu kalau itu yang dimaksud.
Nggih, Nggih, pola bisa. nggih, Nggih. nggih. Baik, barakallahu fikum Ustazah atas semua ilmunya malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua nggih, para bunda-bunda nggih, dan selalu diberikan kesabaran untuk mendampingi anak-anak, dan jangan lupa Betul, kita betul. juga harus santun terhadap anak-anak nggih Ustazah, karena role modelnya anak-anak itu kita, orang tua, dan ustadzah untuk di sekolah nggih Ustazah. Jadi double peran Nggih. ya. Sebelum nggih, sebelum kita tutup Ustazah Santi berkenan untuk membacakan doa penutup Ustazah. Masya Allah ya. Eh, doa penutup kegiatan. Nggih Ustazah. Oh, Masya Allah. Baik ya, ayah bunda mungkin yang tidak kita lupakan ya, bahwa doa kita memohon kepada Allah, dan juga mungkin pertolongan ya, bukan mungkin ya, kalau pertolongan itu selalu ya kita mintakan kepada Allah, dan kita juga mengingat nama-nama wajah anak kita ya, kemudian juga membayangkan wajahnya, menyebut namanya ya, mudah-mudahan Allah kuatkan ya. Kita baca doa Robitoh bersama-sama ya, untuk modalitas ya, ikatan hati kita dengan anak-anak ya. Kita baca ini doa Robitoh ya. Kita mulai, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqilahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla bin wamlaha binurikal ladzi la yahbu wasra sudurha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha la syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Apa Ustazah? Lupa, kita belum foto sesi Oh bersama. ya, Ya dimohon untuk bunda-bunda sekalian bisa membuka videonya. Masya Allah, bundanya masih on semua, luar biasa. Ada yang belum bobot juga nih. Oh, ada ayah, ya Allah. Ngapunten tadi saya sebut bunda-bunda aja nih. Ayah luar biasa ikut gabung juga. Sambil nunggu dibuka semua Ustazah, boleh closing statementnya atau pesan-pesan buat kita semua Ustazah. Oh, baik, insya Allah ya. Jadi tadi ya, di tengah dilematis kemudian kondisi saat ini, maka kita terus tautkan ya hati kita kepada Allah, kemudian kita minta mampukan diri ya, dan juga memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan doa-doa kita dari siapapun ya yang peduli begitu ya dengan kondisi saat ini, kemudian juga peduli kepada anaknya masing-masing ya, peduli pada umat ini gitu ya. Kita terus saling mendoakan dan jangan dilupakan tahapan-tahapannya tadi ya, terutama santun ya, kemudian juga mengajarkan sebagaimana kodrat, mengajarkan sebagaimana mestinya ya. Mudah-mudahan Allah mampukan. Itu mungkin Yap. Ustazah Senyum Tia. dulu semuanya Ustazah. Oh siap. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tahan dulu sebentar. Oh tahan ya. Halo. Halo. Halo Bian. Ustazah. Udah, nanti gimana sih Bian? Halo, Ustazah. Sudah Ustazah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustazah. Saya ucapkan Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Iya. bermanfaat.
Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai sudah kajian parenting kita hari ini yang tentunya tidak lepas dari kemudahan yang Allah berikan ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah Santi bermanfaat bagi kita semua dan mengalir pahala keberkahan untuk beliaunya. Baik, kita tutup kajian hari ini dengan doa dengan alhamdulillah istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku host hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara ini berlangsung. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa yang belum bobo? Hehe. Ya, Masih assalamualaikum. semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.